Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 4 KGD kelas 3A Transfer akan mempresentasikan bagaimana cara melakukan pemasangan bidai. Pemasangan bidai adalah suatu cara pertolongan pertama pada trauma sistem muskuloskeletal yang bertujuan untuk mengistirahatkan bagian tubuh yang mengalami cedera dengan menggunakan suatu alat. Atau dapat disebut juga dengan tindakan mengimobilisasikan bagian tubuh yang mengalami cedera dengan menggunakan benda yang bersifat kaku sebagai imobilisator. Pemasangan bidai adalah suatu cara pertolongan pertama pada trauma sistem muskuloskeletal yang bertujuan untuk mengistirahatkan bagian tubuh yang mengalami cedera dengan menggunakan suatu alat. Atau dapat juga disebut sebagai tindakan mengimobilisasikan bagian tubuh yang mengalami cedera dengan menggunakan benda yang bersifat kaku sebagai imobilisator. Tujuan pemasangan bidai adalah mencegah pergerakan tulang yang patah atau mempertahankan posisi patah tulang. 2. Menghindari trauma soft tissue, terutama syaraf dan pembuluh darah pada bagian distal yang cedera. Ketiga, mencegah bertambahnya perlukaan pada patah tulang. Keempat, mengurangi rasa nyeri yang timbul akibat adanya pergesekan. Yang kelima, mengistirahatkan area yang terkena patah tulang. Prinsip pemasangan bidai adalah 1. Pembidaian dilakukan pada bagian yang mengalami cedera. 2. Pembidaian dilakukan melalui dua sisi yang berbeda dan dua sendi yang berbatasan dengan area proksimal dan distal daerah fraktur. Persiapan alat. 1. Bidai sesuai dengan kebutuhan. 2. Kain mitela. Ketiga, kain penyangga. Yang keempat, kain untuk pengikat kain penyangga. Adapun pelaksanaan pemasangan bidai adalah sebagai berikut. Hal-hal yang harus diperhatikan pada saat setelah pemasangan bidai adalah 1. Cek respon klien pasien, meliputi rasa kesemutan atau dingin di ujung ekstremitas. 2. Pengikatan yang dilakukan haruslah pas, artinya tidak terlalu kencang atau tidak terlalu longgar. 3. Observasi vaskularisasi daerah ujung-ujung ekstremitas atau bagian distal dari area pemasangan bidai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 KGD akan mempraktekkan tentang pemasangan bidai. Kami perwakilan dari kelompok 4, saya Suswanti dan saya Sutina. Mohon maaf apabila kelompok kami tidak lengkap karena banyak teman kami yang berkonfirmasi dan masih isolasi mandiri. Jadi kami berdua mewakili dari kelompok 4 untuk mempresentasikan tentang pembidaian. Baik, kita akan menuju ke pengertian dari bidai itu sendiri. Jadi pemasangan bidai itu adalah suatu tindakan untuk melakukan atau memfiksasi atau mengimobilisasi bagian tubuh yang dicurigai adanya cedera atau patah tulang fraktur. Kemudian tujuan dari pemasangan bidai itu adalah untuk menghindari pembengkakan, kemudian untuk menghindari pergeseran tulang dari tulang tersebut apabila dicurigai adanya fraktur ya, jadi untuk mengurangi pergeseran, kemudian dapat mencegah untuk mengurangi adanya rasa nyeri, karena dengan adanya pergeseran itu kan pasti akan terjadi nyeri. Dan untuk pertolongan pertama pada pasien-pasien yang ditemukan pada kondisi fraktur di rumah. Baik, kita langsung ke alat dan bahan. Yang kita butuhkan adalah 2 papan bidai. Jadi papan bidai ini kita sesuaikan dengan bagian fraktur atau bagian tulang yang kita curigai adanya fraktur. Kemudian yang harus diperhatikan pula adalah papan bidai ini harus keras, tidak boleh lentur. Ya. Yang berikutnya adalah mitela. Kita siapkan ada 3 mitela. Kemudian ada kain penyangga dan ini untuk mengikat atau membantu memfiksasi penyangga tersebut. Baik, kita akan mulai pemasangan bidainya ya. Nah, teman saya akan berperan sebagai pasiennya. Silakan. Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan, saya Suster Suswanti akan melakukan pemasangan bidai. Ibu, maaf Ibu, boleh sini. Jadi Ibu, setelah tadi adanya pemeriksaan dari dokter,
akan melakukan tindakan pertolongan pertama, yaitu untuk pemasangan alat bidai ini supaya tidak terjadi atau mulai terjadi pergeseran dan untuk mengurangi pembengkakan. Ibu bersedia? Ibu siap ya? Baik. Sebentar ya Bu, saya cuci tangan dulu. Kainnya dulu Bu. Sebentar ya Bu, kalau Ibu sakit tarik nafas sedikit ya Bu ya. Tarik nafas panjang kalau sakit. Ini ingat, jadi pemasangan bidai itu pada prinsipnya harus melewati 2 sendi. Kemudian yang kedua adalah harus pada 2 sisi yang berbeda. Satu, kemudian kita pasang lagi nitela kedua. Kemudian yang ketiga, Ibu. Berikutnya kita akan pasang papan bidai ini di bawah. Ibu, saya akan pasang bidainya ini. Ibu akan sedikit sakit ya Bu ya. Saya angkat tangannya ya Bu, lemes ya Bu. Ini melewati 2 sendi. Kemudian satu lagi kita pasang di atas. Sekarang kita melakukan pengikatan. Dimulai dari yang bawah. Kita ikat dulu. Lagi. Yang ketiga. Sekarang 3 nitela sudah terpasang, tapi ikatannya belum kencang, jadi kita ikat kencangkan kembali ikatannya sambil kita rapikan. Bu, saya akan tarik sedikit ya Bu, kalau sakit bilang Bu, kalau terlalu kencang bilang. Gimana Bu? Terlalu kencang nggak? Iya. Nitela sudah kita pasang. Gimana Bu? Ada prinsip pemasangan bidai ini yang harus kita perhatikan setelah pemasangannya adalah kita harus perhatikan ujung-ujung ekstremitas ini. Kita lihat kamera refill tag-nya, kita hitung, kemudian akurnya bagaimana, apa dingin. Kemudian yang ketiga adalah kita harus perhatikan pulsasinya. Kita raba pulsasinya. Ibu gimana? Ada rasa kesemutan nggak? Tidak. Terus terlalu kencang nggak Bu? Tidak. Enggak ya? Oke. Kita akan melakukan ini supaya Ibu bisa tetap beraktivitas Bu ya. Ya. Ya Bu, kita pasang di sini Bu. Digendong Bu ya. Tahan pelan-pelan Bu. Nah, ini. Aman. Oke. Aku. Kalau terlalu kuat, terlalu kencang gimana ya? Iya. Oke, ya satu lagi. Nah, bukan mengikatkan di sini. Aku. Ini mau tujuannya untuk membantu fiksasi ini sih sebenarnya biar lebih kuat. Gimana Bu? Ya. Nggak terlalu kuat ya Bu ya? Ya. Baiklah, demikianlah presentasi kelompok kami tentang pembidaian. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yaitu untuk pemasangan alat
bidai ini supaya tidak terjadi atau mulai terjadi pergeseran dan untuk mengurangi pembengkakan. Ibu bersedia? Ibu siap ya? Baik. Sebentar ya Bu, saya cuci tangan dulu. Kainnya dulu Bu. Sebentar ya Bu, kalau Ibu sakit tarik nafas sedikit ya Bu ya. Iya. Tanya kalau sakit. Ini ingat, jadi pemasangan bidai itu pada prinsipnya harus melewati 2 sendi. Kemudian yang kedua adalah harus pada 2 sisi yang berbeda. Satu, kemudian kita pasang lagi nitela kedua. Kemudian yang ketiga, Ibu. Berikutnya kita akan pasang papan bidai ini di bawah. Ibu, saya akan pasang bidainya ini. Ibu akan sedikit sakit ya Bu ya. Saya angkat tangannya ya Bu, lemes ya Bu. Ini melewati 2 sendi. Kemudian satu lagi kita pasang di atas. Nah, sekarang kita melakukan pengikatan. Dimulai dari yang bawah. Kita ikat dulu. Lagi. Yang ketiga. Sekarang 3 nitela sudah terpasang, tapi ikatannya belum kencang, jadi kita ikat kencangkan kembali ikatannya sambil kita rapikan. Bu, saya akan tarik sedikit ya Bu, kalau sambil bilang Bu, kalau terlalu kencang bilang. Gimana Bu? Terlalu kencang nggak? Iya. Kan? Nitela sudah kita pasang. Gimana Bu? Ada prinsip pemasangan bidai ini yang harus kita perhatikan setelah pemasangannya adalah kita harus perhatikan ujung-ujung ekstremitas ini. Kita lihat kamera refill time-nya, kita hitung. Kemudian akurnya bagaimana, apa dingin. Kemudian yang ketiga adalah kita harus perhatikan pulsasinya. Kita raba pulsasinya. Ibu gimana? Ada rasa kesemutan nggak? Tidak. Ada. Terus terlalu kencang nggak Bu? Tidak. Enggak ya? Oke. Kita akan melakukan ini supaya Ibu bisa tetap beraktivitas Bu ya. Ya. Oke Bu, kita pasang di sini Bu. Digendong Bu ya. Tahan pelan-pelan Bu. Nah, ini. Aman. Oke. Aku. Kalau terlalu kuat, terlalu kencang gimana ya? Iya. Oke, ya satu lagi. Nah, bukan pengikatan di sini. Nah, ini mau tujuannya untuk membantu fiksasi ini sih sebenarnya biar lebih kuat. Gimana Bu? Ya. Ya, nggak terlalu kuat ya Bu ya? Ya. Baiklah, demikianlah presentasi kelompok kami tentang pembidaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini enakan sih suster,
kayak nggak terlalu sakit lagi kayak kemarin. Oh, sudah jauh lebih baik ya. Iya. Coba Ibu berdiri, masih bisa ngerasain sakit nggak? Oh ya. Ini suster lebih enakan Oh. ketimbang yang kemarin belum dipakein kayak gini. Sekarang buat bergerak apa segala macam nggak sakit sih. Oh ya udah. Silakan Ibu duduk lagi. Yes. Ibu, karena ini sudah merasa enakan, besok saya akan datang lagi ke sini. Ya. Apakah Ibu bersedia? Boleh boleh. Kira-kira Ibu mau jam berapa? Jam berapa ya? Jam 10 pagi aja bisa nggak suster? Boleh ya, jam 10 pagi. Tempatnya di mana Ibu maunya? Di sini apa di taman? Boleh di sini aja ya. Di sini aja, baik. Besok saya akan datang ke sini lagi sekitar jam 10 pagi di sini aja ya, Bu. Boleh boleh. Oke, Ibu kalau hari ini Ibu ada apa-apa, nanti Ibu silahkan panggil susternya ya, Bu. Dan Iya. Ibu tidak boleh membuka bidet ini sembarangan. Besok biar saya bantu lagi. Iya suster. Ya, Makasih, suster. makasih ya, Bu. Iya sama-sama suster.